Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pelatihan dan pengembangan karyawan. Semoga dapat dipahami. Baik, materi pertama yaitu bidang pelatihan karyawan. Yang pertama, orientasi dan pelatihan karyawan baru. Program orientasi dirancang untuk memperkenalkan karyawan pada organisasi dan tujuan, filosofi, kebijakan, dan prosedurnya. Pelatihan awal harus memberikan informasi yang cukup, sehingga karyawan baru dapat dengan cepat menjadi anggota produktif dalam angkatan kerja organisasi. Yang kedua, program pelatihan ulang dan pendidikan berkelanjutan. Untuk mempertahankan kemahiran pekerja, organisasi harus mendorong dan mendukung kursus penyegaran dasar serta program pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan informasi baru kepada pekerja. Dengan kemajuan teknologi pesat, keterampilan dan pengetahuan orang-orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang memerlukan penggunaan teknologi canggih harus terus diperbarui. Yang ketiga, perencanaan dan persiapan pensiun. Seminar ditawarkan mengenai topik-topik seperti pengambilan keputusan pensiun, rencana dan pilihan pensiun, investasi dan pengelolaan uang, serta layanan dan peluang bagi pensiunan dan manula. Program yang lebih umum yang bertujuan membantu para pensiunan menyesuaikan diri dengan gaya hidup non-kerja yang ditawarkan. Selanjutnya, yang keempat ada pengembangan karir karyawan. Membantu pekerja merencanakan karir mereka dapat membantu menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif, lebih puas, dan lebih loyal. Hal ini terutama berlaku bagi pekerja muda. Yang kelima, pelatihan pekerja untuk penugasan internasional. Pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di budaya lain mencakup keterampilan bahasa asing, pengetahuan tentang budaya umum, negara tuan rumah, dan pengetahuan tentang budaya bisnis dan aturan kerja spesifik negara tersebut. Yang keenam, pelatihan masalah keberagaman, pelecehan, dan perilaku etis. Program pelatihan keberagaman berupaya meningkatkan kesadaran karyawan mengenai isu keberagaman, mencoba meningkatkan pemahaman terhadap orang-orang dari latar belakang dan budaya lain. Program pelecehan seksual dirancang untuk mengurangi pelecehan seksual di tempat kerja. Banyak dari program-program ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan perilaku netral. Materi selanjutnya ada program pelatihan tim. Biasanya memiliki beberapa komponen. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan masing-masing anggota kelompoknya. Yang kedua, pelatihan keterampilan kerjasama. Yang ketiga, mengembangkan tujuan dan prosedur kerja bersama. Materi selanjutnya, masalah mendasar dalam pelatihan karyawan. Teori paling relevan untuk pelatihan karyawan adalah teori pembelajaran sosial dan teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif memandang pekerja sebagai pengolah informasi, dengan fokus pada bagaimana informasi baru disimpan dan diambil serta bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan perilaku kerja. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial, menekankan pembelajaran observasional perilaku, Bandura tahun 1977. Proses kunci dalam teori pembelajaran sosial adalah pemodelan. Materi selanjutnya permasalahan utama dalam keberhasilan program pelatihan. Yang pertama, transfer pelatihan. Transfer pelatihan dilihat dari seberapa baik pembelajaran yang didapat dari tempat pelatihan ke lingkungan kerja. Karena transfer pelatihan dipengaruhi oleh tingkat kemiripan antara tugas pelatihan dan tugas pekerjaan sebenarnya. Yang kedua, kesiapan peserta pelatihan. Kesiapan peserta pelatihan dilihat dari potensi individu untuk keberhasilan pelatihan seperti bakat untuk belajar dan kemampuan peserta untuk dilatih. Selanjutnya terkait isu ketiga, yaitu struktur program pelatihan. Di mana struktur program pelatihan sangatlah penting untuk menentukan efektivitasnya. Durasi dan juga frekuensi pelatihan haruslah diperhatikan dikarenakan latihan yang berkelanjutan hingga mencapai overlearning terbukti lebih efektif. Latihan yang dilakukan secara massal lebih baik dibandingkan latihan yang tersebar. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan secara keseluruhan lebih unggul daripada pembelajaran yang dibagi-bagi, terutama jika peserta memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Umpan balik juga haruslah diberikan segera dan juga secara positif untuk memperkuat hasil pembelajaran.
Akhirnya, struktur program yang logis dan juga terorganisir akan meningkatkan pemahaman dan juga kebermaknaan materi yang dipelajari oleh peserta. Selanjutnya, terkait masalah umum dalam program pelatihan karyawan, di mana banyak sekali organisasi tentunya menginvestasikan banyak waktunya dan juga uang dalam pelatihan, namun program seringkali tidaklah efektif, dikarenakan kurangnya terorganisir dan juga tidak mengikuti prinsip pembelajaran yang baik dan juga yang benar. Seringkali organisasi, terutama yang kecil ataupun baru, kurang nih memberikan pelatihan pada pelatihan formal, mengendalikannya dengan belajar sambil bekerja dengan sedikit bimbingan. Kurangnya penilaian terhadap kebutuhan pelatihan dan juga evaluasi program dapat menyebabkan biaya tersembunyi, seperti contohnya penurunan produktivitas, kerugian pelatihan, dan juga turnover yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada kerugian finansial dan juga kehilangannya karyawan yang berharga. Selanjutnya, ini dia langkah-langkah yang penting dalam merancang program pelatihan yang efektif. Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan, yaitu identifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh karyawan. Lalu, yang kedua yaitu penetapan tujuan. Terdiri dari tetapkan tujuan pelatihan yang spesifik dan terukur untuk mengarahkan dan menilai kebutuhan pelatihan. Lalu yang ketiga ada pengembangan materi, yaitu pertimbangkan tingkat keterampilan peserta, relevansi materi, dan metode pelatihan yang efektif. Selanjutnya, uji materi pelatihan secara menyeluruh sebelum implementasi. Lalu yang keempat ada implementasi program, yaitu tentukan waktu, frekuensi, pelaksanaan, dan juga lokasi pelatihan. Lalu, alokasikan peserta ke sisi pelatihan yang sesuai. Selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, analisis organisasi, yang terdiri dari menilai tujuan jangka panjang dan pendek organisasi serta implementasinya terhadap pelatihan. Lalu, mempertimbangkan sumber daya pelatihan dan komitmen terhadap pelatihan. Lalu, menilai kebutuhan pelatihan dari faktor internal dan juga eksternal seperti teknologi baru atau perubahan strategi. Lalu, menggunakan survei untuk mengevaluasi iklim pelatihan dan kesesuaian harapan manajer. Yang kedua, yaitu analisis tugas yang terdiri dari identifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan KSAO yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Lalu, menggunakan deskripsi pekerjaan untuk menentukan KSAO yang spesifik. Selanjutnya, menerjemahkan persyaratan tugas ke dalam komponen pelatihan praktis. Baik, selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Nah, langkah kedua setelah menilai kebutuhan dalam keberhasilan program pelatihan adalah menetapkan tujuan pelatihan. Nah, tujuan pelatihan harus menentukan apa yang peserta pelatihan harus mampu capai setelah menyelesaikan program pelatihan. Nah, ini menurut Goldstein dan Ford tahun 2002. Nah, tujuan pelatihan penting dalam memandu rancangan program pelatihan dan pemilihan teknik dan strategi pelatihan. Nah, untuk slide selanjutnya adalah pengembangan dan pengujian materi pelatihan. Nah, metode pelatihan karyawan. Langkah selanjutnya dalam model pelatihan karyawan, kami melibatkan pengembangan dan pengujian materi pelatihan. Metode pelatihan karyawan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu metode di tempat dan metode di luar lokasi. Nah, untuk metode di tempat dan metode di luar lokasi dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut ini. Nah, untuk metode di tempat kerja, yang pertama itu ada on the job training atau pelatihan di tempat kerja. Nah, ini adalah metode pelatihan karyawan yang menempatkan seorang pekerja di tempat kerja untuk belajar langsung tentang suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada magang. Nah, magang ini merupakan teknik pelatihan biasanya berlangsung beberapa tahun yang menggabungkan pengalaman kerja dengan pengajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu ada pelatihan ruang depan. Nah, yaitu pelatihan yang menggunakan area terpisah kerja untuk mensimulasikan lingkungan kerja sebenarnya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada rotasi pekerjaan, yaitu merupakan metode merotasi pekerja di antara berbagai pekerjaan untuk meningkatkan luasnya pengetahuan mereka. Nah, selanjutnya adalah metode di luar lokasi. Nah, yang pertama itu ada seminar. Seminar ini metode umum di mana seorang pakar memberikan informasi terkait pekerjaan dalam suasana seperti ruang kelas. Kemudian yang kedua itu ada webinar. Nah, webinar ini metode pelatihan online yang mirip dengan ceramah atau seminar. Yang ketiga ada instruksi audiovisual, yaitu penggunaan kaset video yang telah direkam sebelumnya dan media elektronik lainnya untuk menyampaikan materi pelatihan. Yang keempat ada pelatihan pemodelan perilaku, metode pelatihan yang menghadapkan peserta pelatihan pada panutan yang melakukan perilaku kerja yang sesuai dan tidak pantas serta hasilnya, dan memungkinkan peserta pelatihan untuk mempraktikkan pemodelan perilaku yang sesuai. Nah, yang kelima itu ada pelatihan berbasis web.
yaitu pelatihan karyawan yang dilakukan secara virtual melalui program interaktif berbasis web, termasuk webinar dan podcast yang telah dibahas sebelumnya. Nah, untuk yang keenam itu ada instruksi terprogram, yaitu pelatihan individual yang dilakukan secara mandiri di mana peserta diberikan materi pelatihan dan dapat menguji seberapa banyak yang telah mereka pelajari. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah instruksi dengan bantuan komputer. Nah, jadi pendekatan lebih canggih untuk pelatihan karyawan individu, meskipun si AI ini sebenarnya adalah suatu bentuk instruksi terprogram. Sistem si AI ini menawarkan fleksibilitas untuk mengubah dan memperbarui program instruksional secara terus-menerus. Baik, materi selanjutnya adalah metode pelatihan kemanajemen atau kepemimpinan. Manajer dari pemimpin organisasi memainkan peran penting dalam fungsi administratif, sehingga sebagian besar sumber daya pelatihan difokuskan pada pengembangan mereka. Salah satu teknik pelatihan manajemen yang populer ialah studi kasus pemecahan masalah, di mana peserta diberikan masalah organisasi yang nyata atau hipotesis untuk dianalisis dan diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang tunggal untuk masalah kompleks dan untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan diagnostik mereka. Namun, efektivitas metode ini dipertanyakan terutama mengenai transfer pembelajaran dari situasi hipotesis ke situasi manajemen nyata. Baik, selanjutnya sini ada beberapa teknik dari pelatihan manajemen. Yang pertama, studi kasus pemecahan masalah. Teknik pelatihan manajemen yang menyajikan masalah organisasi yang nyata atau hipotesis yang coba dipecahkan oleh peserta pelatihan. Yang kedua ada role playing, di mana latihan manajemen yang mengharuskan peserta pelatihan memerankan situasi masalah yang sering terjadi di tempat kerja. Lalu ada permainan manajemen, di mana teknik pelatihan manajemen yang menggunakan penerapan operasi dan manajemen organisasi yang diperkecil. Lalu yang terakhir ada teknik pelatihan atau diskusi kelompok konferensi. Lalu di situ merupakan teknik pelatihan manajemen yang tidak terstruktur, di mana peserta terbagi ide, informasi, dan masalah disebut juga diskusi kelompok. Selanjutnya ada pembelajaran tindakan, di mana ini adalah jenis pelatihan atau pengembangan manajerial yang sangat kompleks dan melibatkan terdiri dari tim karyawan yang berkumpul untuk mengerjakan masalah atau isu terkait perusahaan. Lalu ada mentoring, di mana mentoring ini adalah program pelatihan yang pekerjanya yang tidak berpengalaman mengembangkan hubungan dengan pekerja sebagai penasihat. Lalu ada coaching yang biasanya merupakan hubungan tatap muka antara konsultan dan eksekutif atau manajer kunci yang dirancang untuk membantu mengembangkan dari meningkatkan kinerja profesional eksekutif atau yang disebut populer. Baik, selanjutnya adalah materi implementasi program pelatihan. Langkah selanjutnya dalam model pelatihan adalah penerapan program pelatihan. Saat melaksanakan program pelatihan, faktor-faktor seperti kesiapan peserta latihan, harapan peserta latihan, dan iklim pelatihan, di mana apakah karyawan dan organisasi merasa positif terhadap pelatihan tersebut dan mendorongnya perlu dipertimbangkan. Seiring dengan kemajuan pelatihan, penting bagi peserta untuk pelatihan untuk diberikan umpan balik tentang pembelajaran mereka dan kesempatan untuk mempraktikkan teknik atau perilaku yang baru dipelajari. Materi berikutnya adalah evaluasi program pelatihan. Komponen penting dari setiap program pelatihan karyawan adalah evaluasi efektivitas pelatihan, karena tidak ada gunanya menginvestasikan uang dan sumber daya dalam program pelatihan, kecuali program tersebut benar-benar berhasil. Meskipun penting, hanya sedikit program yang benar-benar dievaluasi secara ketat. Terkadang program pelatihan tidak dievaluasi karena pelatih organisasi tidak memiliki keahlian untuk melakukan evaluasi atau pihak administrasi tidak mendukung upaya evaluasi. Salah satu kerangka kerja yang sangat berguna menyatakan bahwa empat jenis kriteria untuk mengevaluasi efektivitas suatu program adalah: yang pertama, ada kriteria reaksi. Yang kedua, ada kriteria pembelajaran. Yang ketiga, ada kriteria perilaku. Dan yang keempat, ada kriteria hasil. Baik, selanjutnya terkait desain pretest post-test. Desain ini merupakan desain untuk mengevaluasi program pelatihan yang membuat perbandingan ukuran kriteria yang dikumpulkan
sebelum dan sesudah pengenalan program. Nah, jadi untuk memastikan efektivitas program pelatihan, seseorang harus menerapkan desain eksperimen yang lebih canggih dan benar yang menggunakan setidaknya satu kelompok perlakuan yang menerima pelatihan dan satu kelompok kontrol yang tidak menjalani pelatihan apapun. Seperti desain eksperimen yang lebih canggih adalah desain 4 kelompok Solomon. Seperti yang dikatakan Solomon pada tahun 1949, metode ini menggunakan 4 kelompok, yaitu 2 kelompok terlatih dan 2 kelompok tidak terlatih. Selanjutnya, dalam desain Solomon, 2 kelompok diukur sebelum dan sesudah pelatihan, dan 2 kelompok lainnya diukur hanya setelah pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mengesampingkan efek dari tindakan pra-pelatihan yang dapat mempengaruhi hasil. Meskipun desain 4 kelompok Solomon merupakan desain yang efektif untuk mengevaluasi program pelatihan, namun desain ini kurang dimanfaatkan, terutama karena banyaknya jumlah peserta dan kelompok yang dibutuhkan, yaitu menurut pendapat Brewer pada tahun 1988. Baik, selanjutnya terkait masalah kesetaraan kesempatan kerja dalam pelatihan karyawan. Pelatihan dikaitkan dengan prestasi kerja dan dapat mengarah pada tindakan personel seperti kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja seperti yang dikatakan Russell pada tahun 1984. Yang pertama, kita akan membahas terkait isu prasyarat pendidikan atau pelatihan. Karena anggota kelompok yang kurang mampu cenderung memiliki pendidikan dan pelatihan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan anggota kelompok yang lebih mampu, menetapkan tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu sebagai prasyarat kerja dapat dianggap diskriminatif. Berikutnya, dalam hal ini terdapat Undang-Undang Kesempatan Kerja yang setara, yaitu melindungi terhadap diskriminasi dalam memberikan akses terhadap pekerjaan. Selanjutnya, pembahasan terkait mencegah diskriminasi dalam pelatihan. Nah, untuk mencegah diskriminasi dalam pelatihan diperlukan pendidikan perbaikan. Dalam hal ini, yaitu pengusaha harus mampu mengambil langkah untuk mencegah diskriminasi dengan memberikan pendidikan perbaikan atau pelatihan bagi kelompok pekerja yang tidak memiliki prasyarat pendidikan. Contohnya yaitu, beberapa pemberi kerja mendukung lembaga-lembaga yang melatih para pengangguran kronis setengah atau pengangguran dalam keterampilan kerja dasar. Berikutnya, potensi diskriminasi dalam metode pelatihan. Dalam hal ini, misalnya perkuliahan yang berbeda, di mana perkuliahan dalam banyak program seminar mungkin menghasilkan tingkat pembelajaran berbeda pada kelompok peserta pelatihan berbeda. Contohnya yaitu kelompok masyarakat kurang mampu mungkin tidak memiliki pendidikan yang dibutuhkan untuk memproses informasi dan melakukan ujian dengan baik, sehingga menggunakan hasil kelas pelatihan untuk menyaring atau menempatkan pekerja dapat menyebabkan diskriminasi. Selanjutnya mengenai kasus diskriminatif dalam pelatihan. Terdapat kasus diskriminatif yang terdapat dalam pelatihan seperti aktivitas berat, di mana kursus pelatihan yang memerlukan aktivitas barang berat dapat membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Contohnya yaitu kursus pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran yang mengharuskan peserta mengangkat dan membawa boneka seberat 150 pon di bahu mereka sejauh beberapa meter atau menuruni tangga. Berikutnya validasi program pelatihan terkait keterlibatan dalam pekerjaan. Nah, dalam hal ini, organisasi harus menunjukkan bahwa penyelesaian program pelatihan merupakan prediksi keberhasilan dalam pekerjaan yang akan dipegang oleh peserta pelatihan. Contohnya yaitu promosi ke posisi pengawas garis depan dari sebuah pabrik harus membuktikan bahwa penyelesaian pelatihan berkaitan dengan kesuksesan di kemudian hari sebagai supervisi dan bahwa program tersebut sendiri tidak membeda-bedakan dalam hal kemampuan lulus mata kuliah. Adapun kesimpulan daripada bab ini yang pertama yaitu pelatihan karyawan adalah upaya terencana suatu organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran, retensi, transfer, perilaku terkait pekerjaan. Yang kedua, bidang khusus pelatihan karyawan mencakup orientasi karyawan baru, pelatihan ulang karyawan, dan pendidikan berkelanjutan, perencanaan pensiun, dan pengembangan karir, serta pelatihan pekerja untuk penugasan internasional, untuk keberagaman, dan untuk mengurangi pelecehan seksual, serta meningkatkan perilaku etis di tempat kerja. Berikutnya, yang ketiga, yaitu konsep pemodelan yang bersifat meniru disebut dengan teori pembelajaran sosial. Yang keempat, langkah-langkah perancangan program pelatihan yaitu menilai kebutuhan pelatihan dan menetapkan tujuan pelatihan. Adapun metode pelatihan karyawan yang pertama yaitu metode di tempat, yaitu berupa on the job training,
magang, pelatihan ruang depan, dan rotasi pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode di luar lokasi seperti seminar umum, instruksi audiovisual, webinar, pelatihan pemodelan perilaku, teknik simulasi, dan instruksi terprogram CAI. Berikutnya, yang kelima yaitu metode dan teknik khusus dalam pelatihan manajemen. Di dalamnya mencakup studi kasus pemecahan masalah, permainan peran, permainan manajemen, pembelajaran tindakan, umpan balik 360 derajat, pendampingan, serta coaching. Yang keenam yaitu evaluasi efektivitas program pelatihan. Yang pertama, menentukan kriteria efektivitas pelatihan yang mencakup kriteria reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Berikutnya yaitu yang kedua, desain evaluasi yang mencakup desain pretest post-test, kelompok pelatihan dan kontrol, dan desain 4 kelompok Solomon. Adapun permasalahan hukum dalam perancangan dan implementasi program pelatihan tidak boleh diskriminatif baik berdasarkan etnis, usia, jenis kelamin, serta disabilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi